Cerita dimulai ketika saat itu akan diadakan sebuah acara peluncuran proyek Milab yang merupakan satu usaha dari India demi menjalin perdamaian antara India dengan Pakistan, di mana saat ini masih terjadi perang dingin antara kedua negara tersebut. Tak lama kemudian pasukan keamanan yang dipimpin oleh Brigjen Shekhar Sharma tiba dan langsung memerintahkan pasukannya untuk berjaga di posisi masing-masing. Acara pun dimulai, di mana seorang host mulai mewawancarai pelopor proyek tersebut bernama Jenderal Amar Singh Bakshi yang akan membebaskan semua tahanan Pakistan yang telah mereka penjara selama bertahun-tahun demi menciptakan perdamaian antar kedua negara tersebut. Namun terdapat sebuah kelompok yang tidak setuju dengan proyek ini yang dipimpin oleh seorang teroris bernama Raghavan. Tiba-tiba para pasukan keamanan mulai diserang oleh kelompok tersebut, dan inilah sosok Raghavan yang masih memakai topeng. Raghavan meminta agar proyek itu dibatalkan, jika tidak ia mengancam akan membunuh putri dari Jenderal Bakshi. Di sini Brigjen Shekhar langsung memanggil bala bantuan, lalu seorang mayor bernama Ram melapor dan akan masuk untuk melakukan penyelamatan. Sayangnya Brigjen Shekhar Sharma harus tertembak karena melindungi Jenderal Bakshi. Melihat itu Mayor Ram segera mengejar Raghavan dengan penuh amarah. Namun di tengah pertarungannya, ia mendengar Brigjen Shekhar Sharma memanggilnya karena ternyata dia adalah ayahnya Ram. Sebelum kematiannya, ayah Ram berkata kalau Ram bukanlah anak satu-satunya, di mana ia memiliki seorang istri bernama Madhu dan putra yang bernama Laxman. Karena itu ia meminta Ram dan Laxman menebar abunya bersama agar ia menemukan kedamaian. Setelah menyampaikan wasiatnya, Brigjen Shekhar Sharma pun tewas demi melindungi negaranya. Saat itu Ram kecil datang ke rumah Brigjen Shekhar atas wasiat dari ibunya sebelum meninggal, yang merupakan istri simpanan dari Brigjen Shekhar Sharma. Namun Madhu yang baru mengetahui hal itu tidak bisa menerima Ram, sehingga ia memutuskan pergi dengan membawa Laxman yang saat itu masih bayi. Sejak saat itu Ram dibesarkan seorang diri oleh Brigjen Shekhar Sharma. Setelah itu Jenderal meminta Ram untuk meneruskan mimpi ayahnya mewujudkan proyek Milab. Jenderal menunjukkan foto putrinya Sanjana dan menugaskan Ram untuk menjaganya dari serangan Raghavan. Ternyata hubungan Jenderal dengan anaknya kurang baik, karena sejak kelahiran anaknya, Jenderal menginginkan anak laki-laki untuk menjadi tentara sepertinya. Hal itulah yang membuat Sanjana membenci ayahnya hingga saat ini. Ram lalu ditugaskan untuk menyamar menjadi mahasiswa agar bisa melindungi Sanjana. Namun Ram menolaknya karena harus menunaikan wasiat ayahnya menemukan keberadaan adiknya. Tetapi Jenderal memberitahu bahwa di kampus itu juga terdapat seorang siswa bernama Laxman Sharma yang merupakan adik Ram. Ternyata Jenderal telah berteman dengan ayah Ram selama 25 tahun, sehingga ia mengetahui semua kisah ayahnya. Mendengar itu Ram pun akhirnya setuju. Sanjana ko kuch nahi hoga. Dan inilah sosok Sanjana yang biasa dipanggil dengan nama Sanju di kampusnya. Ia memiliki seorang teman bernama Lucky yang sangat terkenal karena kejahilannya dan gagal lulus selama 3 tahun berturut-turut. Sebenarnya Sanju menyukai Lucky dan selalu cemburu jika Lucky dekat dengan gadis lain. Karena itu saat Lucky adu panco, di mana pemenangnya akan mendapat ciuman dari gadis bernama Mini, ia sengaja membuat Lucky kalah. Kekalahan itu membuat Lucky mendapat hukuman, yaitu mendorong siapapun yang lewat di depannya, meskipun itu adalah rektor mereka.
Namun Pak Rektor malah merubah arah, sehingga Ram yang sudah memulai penyamarannya menjadi korban kejahilan Lucky. तुम्हारा नाम क्या है? क्यों प्रिंसिपल से कंप्लेन कर? Sanju yang mengira Ram adalah guru kimia yang baru menyuruh Lucky meminta maaf. Ram yang melihat Sanjana langsung mengajaknya untuk berteman, namun Lucky malah menyambar tangannya. Tiba-tiba muncul seorang dosen wanita yang sangat ditakuti semua siswa bernama Ibu Kakat. Namun ia malah mengagumi Ram dan mulai merayunya. Kemudian Ram menemui rektor tadi yang langsung memberi hormat kepada Mayor Ram. Namun karena memiliki sifat pelupa akut, ia kadang memanggil Mayor, kadang Sersan, bahkan kadang Jenderal. Di sini Ram meminta rektor merahasiakan identitasnya dan menempatkannya satu kelas bersama Sanjana. Sebelum pergi, Ram bertanya tentang siswa bernama Laksman, namun karena pelupa, rektor itu tidak mengingat nama-nama siswa mereka, sehingga Ram harus mencari sendiri keberadaan Laksman. Saat di kelas, seorang dosen bernama Guru Rasai meminta Ram untuk mengangkat kakinya ke meja. Namun setelah Ram mengikuti perkataannya, ia malah diserang dengan jurus muncratan jigongnya. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हें ठिकाना ये भी तुम मुझे सिखाओगे? Come on and go. Bahkan Guru Rasai melaporkan Ram pada Pak Rektor, sehingga Pak Rektor mulai memperkenalkan Ram sebagai siswa baru kepada seluruh siswa dan menempatkannya di sebelah Sanjana. Sejak saat itu, Ram terus mengikuti Sanjana hingga membuatnya risih. Di tempat lain, kita diperlihatkan sosok Ragavan yang baru tiba di kota tersebut dan mulai memburu Sanjana. Kembali ke kampus, Ram yang masih mencoba mendekati Sanjana dengan bertanya tentang ayahnya. Namun ternyata Sanjana menganggap kalau ayahnya sudah mati. Kemudian ia terlihat cemburu saat melihat Lucky sedang bermesraan dengan Mini. Lucky! क्या हुआ सन? Sedangkan Ram bertemu dengan siswa yang bersedia membantunya demi mencari data Laksman lewat komputer kampus. Kembali ke Lucky yang masih bermesraan, tiba-tiba ia didatangi oleh pacarnya Mini yang menantangnya bertanding merebut bendera di atap gedung sekolah, di mana pemenangnya akan mendapat pelukan dari Mini. No, Lucky, no. Later, babes. Namun tiba-tiba Lucky malah terjatuh, tepat saat Ram mengetahui bahwa Laksman adalah Lucky, sehingga Ram langsung beraksi menyelamatkan adiknya tersebut. Let's get the drum. Sejak kejadian itu, mereka mulai menerima Ram sebagai teman mereka. Namun ternyata Ragavan sedang mengawasi mereka. Kemudian ia memerintahkan seorang bernama Khan untuk membunuh salah satu teman Sanjana sebagai peringatan kepada Jenderal Amarbaksi. Di sini terungkap latar belakang Ragavan yang dulunya juga seorang tentara berpangkat mayor yang bertugas untuk menjaga perbatasan India. Namun karena kebrutalannya terhadap warga Pakistan yang masuk ke wilayah India, ayah Ram langsung mencopot jabatannya. Kembali ke Ram yang saat itu mengalah saat adu panco, sehingga ia harus menerima hukuman dengan bernyanyi saat ada gadis yang lewat. Kemudian muncullah seorang wanita dengan sari merah yang merupakan guru kimia baru bernama Chandini. Ram yang terkesima bahkan tidak bisa mengendalikan tangan dan mulutnya untuk bernyanyi. चांदनी चांदनी कहाँ है यही तुमको आओ मेरी. Bahkan ia terus mengikuti sampai ke ruangan staf, namun ia dihadang oleh Rasa yang langsung menyerangnya. Sore harinya saat Ram akan membeli tiket bioskop, ternyata Khan datang untuk menjalankan misinya.
Ram yang menyadari hal itu pun langsung beraksi. Bahkan ia mengejar mereka dengan sebuah becak super. Khan berhasil tertangkap. Kemudian Ram langsung melakukan interogasi kepadanya. Setelah itu Ram kembali ke kelasnya di mana saat itu guru Chandini mulai mengajar. Namun pandangan Ram berbeda, sampai-sampai ia tak bisa menahan diri untuk terus bernyanyi yang membuat Chandini kesal. Tetapi Ram tetap mengikuti dan terus berhayal saat bermesraan dengannya. Malam harinya Lucky membawa Ram untuk kos di rumahnya. Namun karena skring rusak, Lucky terlebih dulu memperbaikinya, sedangkan Ram akan masuk lebih dulu setelah menghela nafas panjang. Karena gelap, Madhu mengira Ram adalah Lucky dan langsung memberi tanda keberkatan padanya. अपनी माँ का नाम रोशन कर। Kemudian Lucky mengenalkan Ram pada ibunya. Hal itu membuat Ram sangat tersentuh karena akhirnya ia bisa merasakan kehangatan memiliki seorang ibu. Lalu Ram bertanya tentang ayah Lucky, di mana ternyata ayah Ram pernah beberapa kali datang untuk menjemput mereka. Namun Madhu tetap tak mau kembali jika Ram kecil berada di antara mereka. Melihat kepribadian Ram yang sangat baik, membuat Madhu menjadi sayang dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Pagi harinya, Lucky yang tidak mengerjakan PR hampir mendapat serangan dari guru Rasai. Beruntung Ram menyelamatkannya, namun ia malah menjadi korban dan mendapat hukuman di luar kelas. Bukannya tersiksa, Ram malah senang karena Chandini datang dan membuatnya kembali berhayal. तुम Di perpustakaan, Sanjana merasa sakit hati saat mendengar Lucky berbicara kalau ia sama sekali tidak menyukai Sanju yang tomboy. Kemudian ia mengadu pada Ram tentang ayahnya yang sangat menginginkan anak laki-laki, dan karena itulah ia merubah penampilannya menjadi tomboy. Ram yang mengerti pun langsung meminta bantuan Chandini untuk merubah penampilan Sanju dan berhasil membuat Lucky terkesima karena kecantikannya. Namun kali ini Sanju menolaknya karena merasa kalau Lucky menilai wanita hanya dari penampilannya saja. Hal itu cukup membuat Lucky terdiam. Bahkan saat di rumah ia marah ketika Ram menonton berita tentang tentara India di mana ia mengungkapkan kebenciannya pada sosok sang ayah karena telah meninggalkan keluarganya demi seorang anak yang ia sebut bajingan. And I hate his bloody son. Mendengar itu Ram bertanya kepada ibunya, apakah ia bisa memaafkan sang ayah? Lalu Madhu pun mengatakan kalau semua sudah terlambat. Sanju yang melihat Lucky depresi karena teringat ayahnya, akhirnya mulai membuka hati untuk ayahnya setelah Ram meyakinkannya. आप कैसे पापा? Malam harinya Ram memberitahu Lucky yang lupa kalau besok adalah hari ulang tahun ibunya. Setelah berpikir, ia pun memutuskan untuk memotong rambutnya sebagai hadiah ulang tahun sang ibu. Happy birthday, Ma. Love you too, beta. Di sisi lain, Rasai tiba-tiba diculik oleh orang bersenjata, di mana ternyata itu adalah Urah Ragavan, agar ia bisa menggantikan Rasai dan menyamar sebagai guru di kampus mereka. Namun meski sedang menyamar, Ragavan tetap tidak bisa merubah sikap tegasnya, bahkan ia sempat menghina ayah Sanju. Kemudian ia dan Ram saling berhadapan, namun Ram tidak mengenalinya, karena di pertemuan sebelumnya Ragavan memakai topeng. Setelah itu Sanju menolak ajakan Lucky untuk menjadi pasangan di pesta dansa karena ia sudah memiliki janji dengan Percy. Namun Percy yang mengetahui isi hati Sanju langsung berbesar hati
dan membatalkan janji mereka agar Sanju bisa pergi dengan Lucky. Di sisi lain, Ragavan juga bersiap dan akan menjalankan misinya di pesta tersebut. Ram yang mengaku tidak bisa menari, lalu mulai belajar dengan dibantu oleh Sanju dan teman-temannya. Saat acara berlangsung, Ragavan memulai aksinya dengan menghabisi bawahan Ram yang berjaga di luar. Sementara Ram yang belum menyadarinya berusaha untuk mencuri perhatian Chandini hingga mereka pun berdansa. Setelah itu Ragavan menyuruh Ram untuk mengantar Chandini pulang, di mana hal itu ia lakukan agar ia bebas melakukan misinya tanpa adanya Ram di sana. Namun saat baru menaiki mobil, seseorang menculik Chandini dan langsung menabrak Ram. Dengan sigap Ram pun mengejar dan mulai beraksi. वरना भेजा उड़ा दूंगा इसका। Di saat yang sama, Ragavan telah membawa Sanju dan Lucky dengan alasan untuk mengantar mereka pulang. Namun saat Lucky baru turun, Ram datang dan meminta untuk diantarkan ke asrama, di mana ayah Sanju telah menunggu kedatangan mereka. Sejauh ini Ram belum menyadari siapa Ragavan sebenarnya. तुम्हारी सुरक्षा के लिए। Kemudian Ram datang ke rumah Chandini untuk mengobati lukanya. Sejak saat itu, mereka mulai menjalin hubungan. तुम यहाँ संजना को प्रोटेक्ट करने आए थे। No, ma'am. Oh. Thank you, sir. Ma'am. Keesokan harinya Ram meminta kepada rektor agar ia bisa berada di kampus lebih lama demi menjalin hubungan dengan adiknya Laxman. Mengetahui itu, Ragavan mulai mencari tahu tentang hubungan di antara keduanya. Suatu hari saat sedang berdua, Chandini menyarankan agar Ram memberitahu kebenaran tentang dirinya pada Laxman dan ibunya. Namun saat akan melakukan hal itu, Ram dikejutkan dengan Ragavan yang lebih dulu memberitahu mereka dengan alasan dia adalah teman sekolah ayah mereka. Agya. Hal itu tentu membuat mereka membenci Ram serta langsung mengusirnya dari rumah itu. Namun sebelum pergi, Madhu bertanya alasan Ram datang di kehidupan mereka. Ram lalu menjawab bahwa ia hanya ingin memenuhi permintaan terakhir ayahnya karena selalu merasa bersalah selama 20 tahun ini. कि उन्होंने तो मुझे यस्ती अभी यस्ती ये I'm sorry. Suasana pun menjadi haru saat semua orang di kampus mengucapkan salam perpisahan pada Ram, terutama bagi Sanju dan Chandini yang mengantarnya hingga ke stasiun. Namun baru saja naik kereta, ia mendapat telepon dari jenderal yang mengabari jika Ragavan telah menyandra semua orang di kampus, termasuk Sanju dan Lucky. Disinilah baru Ram tahu kalau Ragavan telah mengelabuinya selama ini. Ragavan mengancam akan membunuh semua sandera jika jenderal tidak membatalkan proyek Milap. Ia juga meminta Khan dibebaskan serta menyerahkan Mayor Ram kepadanya. Di saat yang sama, Pakistan ternyata sudah menyambut niat baik India dengan perjanjian damainya. Namun Ragavan tidak peduli dengan hal itu, sehingga membuat jenderal dilema dan akhirnya menunda proyek tersebut. Mendengar itu, Ram mencoba meyakinkan jenderal untuk tetap melanjutkan proyek tersebut, dan dia berjanji akan membebaskan semua tahanan sebelum fajar. Madhu yang juga berada di sana seketika menjadi terharu melihat tekad dalam diri anak tirinya itu. Kemudian Ram menemui Khan dan meyakinkannya bahwa apa yang dilakukan oleh Ragavan selama ini bukanlah demi negara, melainkan demi membalas kematian anaknya yang terbunuh di Pakistan. Sebelum pergi, Ram ditemui oleh ibunya, di mana Ram berjanji akan membawa Lucky kembali dengan selamat. Namun ibunya berkata kalau ia menginginkan kedua anaknya kembali dengan selamat, yang berarti ibunya telah menerima Ram sebagai anaknya. Lalu Ram pergi bersama Khan dengan helikopter dan menyerahkan diri pada Ragavan.
Aja. Di sini sempat terjadi perdebatan di antara mereka yang membuat Khan memukulinya, lalu menembak Ram hingga melayang. मार दो इन बच्चों को और ले लो अपने बेटे की मौत का बदला। Ternyata kejadian tadi adalah bagian dari rencana mereka sebelumnya, di mana Khan saat ini memutuskan untuk berpihak kepada tentara India. Setelah itu Ram pun memulai aksi penyelamatannya. चुप बैठ जाओ। Akhirnya Ram berhasil menyelamatkan semua sandera, namun ia harus menyelesaikan misinya untuk menangkap Ragavan. Sementara itu Khan yang dianggap pengkhianat langsung dibunuh oleh Ragavan. It always is. Di saat yang sama proyek Milap mulai dilaksanakan, di mana kedua negara akan melepaskan tahanan masing-masing. Lucky yang mencemaskan keselamatan kakaknya memutuskan kembali untuk membantu Ram dengan helikopter. Sementara itu Ragavan telah memasang bom di gedung tersebut dan kini ia menantang Ram untuk berduel dengan tangan kosong. Ram kalah dalam hal kekuatan, namun di sini ia menggunakan kecerdikannya dengan mencabut pin granat di tubuh Ragavan dan bom. हाथ मत छोड़ना राम, डरना मत। Di akhir film, Ram dan Lucky akhirnya bisa menebar abu ayah mereka bersama-sama. Dan Lucky akhirnya dinyatakan lulus setelah sekian lama.